Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kita ketemu lagi hari ini dengan video pembelajaran kita. Hari ini kita masih di tema 1, subtema 1, pembelajaran yang kedua. Subtema 1 yaitu tentang selamatkan makhluk hidup. Ya, subtema satunya yaitu tentang tumbuhan sahabatku. Pembelajaran yang kedua. Nah, buku sumber yang saya pakai atau yang kita gunakan hari ini dari penerbit Erlangga, ya, Selamatkan Makhluk Hidup jilid 6A. Kemudian juga dari buku dari Kemendikbud, nah, buku siswa kelas 6 yang sudah saya bagikan. Kompeten dasar PKN 1. Bersyukur pada Tuhan Yang Maha Esa atas nilai-nilai Pancasila secara utuh sebagai satu kesatuan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, titik 1. Bersikap penuh tanggung jawab sesuai nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Yang titik 1. Menganalisis penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Dan 4.1-nya adalah menyajikan hasil analisis pelaksanaan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk kompetensi SBDP, KD-SBDP yaitu 3.4-nya memahami patung dan 4.4 membuat patung. Tujuan pembelajaran kita, tujuan pembelajarannya, nah, silahkan dibaca. Nah, setelah mendiskusikan cerita, siswa mampu menemukan 3 contoh pelaksanaan sila ke-1 dan sila kedua dari Pancasila. Kemudian diskusi diharapkan kalian mampu menerapkan 2 kegiatan yang sesuai dengan sila ke-1 dan kedua. Kemudian mengamati berbagai contoh patung Nusantara dan diharapkan kalian mampu menyebutkan berbagai patung dan cara pembuatannya serta pelanggaran yang dibutuhkan. Nah, dengan menggunakan bahan tanah liat atau lilin atau adonan plastisin, diharapkan kalian bisa membuat model patung. Nah, ada teks, mari kita diskusikan ini. Tuhan adalah salah satu sumber daya alam yang sediakan Tuhan di muka bumi untuk kelangsungan hidup manusia. Kita seharusnya mensyukuri anugerah Tuhan dengan adanya tumbuhan tersebut. Selalu mensyukuri anugerah Tuhan itu merupakan contoh pengamalan sila pertama dari Pancasila. Nah, bagaimana kita mensyukuri anugerah Tuhan berupa tumbuhan di sekitar kita yang dapat kemewahan sehari-hari? Nah, silahkan diskusikan, sampaikan pendapatmu pada teman-temanmu. Ya, kemudian berilah tanggapan pada diskusi tersebut. Nah, ini Pancasila, ya, atau 5 dasar negara kita. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat bijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya. Jadi kamu harus hafal 5 dasar negara kita. Ya. Nah, sila pertama, nilai-nilai yang harus kamu amalkan, ya, dalam kehidupan sehari-hari. Ini contohnya beribadah sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing, kemudian memupuk toleransi antar umat beragama, kemudian menghargai orang lain yang sedang beribadah. Yang keempat, tidak memaksakan suatu ajaran agama kepada umat lain, kemudian kerjasama antar umat beragama. Sila yang kedua, ini contoh sikap yang sesuai dengan sila kedua Pancasila adalah 1. Menghargai persamaan derajat, hak dan kewajiban antar sesama manusia. Yang kedua, tidak bersikap semena-mena pada orang lain. Yang ketiga, memperlakukan orang lain secara adil. Kemudian yang keempat, memiliki rasa solidaritas dan tenggang rasa yang tinggi. Kemudian yang kelima, saling menghargai hak asasi orang lain. Nah, inilah 5 contoh sikap yang sesuai dengan sila kedua Pancasila.
Ini ada beberapa gambar yang bisa kalian perhatikan. Nah, pertanyaannya, apakah perilakumu sudah sesuai dengan sila pertama dan kedua Pancasila? Nah, ini contoh gambarnya, sedang menengok orang sakit, kemudian menolong teman yang jatuh dari sepeda, dan ini ada tokoh-tokoh agama yang berkumpul, itu ya, pada gambar yang atas. Walaupun beda-beda agama, kita harus tetap rukun. Itu salah satu pengamalan dari Pancasila. Berikutnya, tentang SPDP, pernahkah kamu melihat patung? Ya, ada berbagai jenis patung berdasarkan fungsinya. Ya, ada patung religi, itu untuk dibuat sebagai sarana ibadah. Ya, makna religius bagi sebagian umat beragama. Ini contohnya ya, patung yang berada di Candi Borobudur. Ya. Kemudian ada patung monumen. Monumen itu dibuat untuk memperingati atau mengenang peristiwa kejadian yang sejarah. Contohnya patung revolusi yang ada di Jakarta, mengenang peristiwa G30 SPKI. Ada patung arsitektur ya, dibuat untuk menunjang dalam konstruksi bangunan dan bernilai estetika. Ini contohnya, ini ada patung kuda. Nah, patung arsitektur. Kemudian yang keempat, patung dekorasi, dibuat untuk menghias bangunan atau lingkungan taman. Patung kelinci. Nah, ini patung ini ada di taman supaya kelihatan lebih indah. Nah, yang kelima, patung seni. Patung seni dibuat bertujuan sebagai karya seni murni, estetika. Nah, contohnya patung seni. Kemudian yang terakhir, patung kerajinan. Ini dibuat oleh pengrajin sebagai cendera mata. Jadi biasanya dibuatnya lebih kecil-kecil gitu. Tapi ada juga sih yang besar. Ya. Ini sebagai patung kerajinan. Contohnya ini. Ya. Sedangkan teknik pembuatannya ada berbagai macam, ada teknik memahat atau diukir, biasanya dilakukan pada benda-benda yang keras, ya, dari batu atau kayu. Kemudian yang kedua, teknik cetak, dilakukan pada bahan cair, ya. Bahan cair, bahannya dicairkan dulu, kemudian baru dimasukkan dalam cetakan. Nah, setelah mengeras, baru dibuka dan dikeluarkan dari cetakan. Dan yang ketiga, teknik butsir dilakukan pada bahan yang lunak, misalnya tanah liat atau bahan plastisin. Ya, untuk video pembuatan plastisin nanti akan dibuatkan videonya khusus cara membuat plastisin dari bahan-bahan sederhana. Nah, coba kamu nanti membuat patung ya, patung buah-buahan dari bahan plastisin, kemudian kamu beri warna dan serahkan hasil karyamu itu pada gurumu. Nah, karena ini materinya tentang tumbuhan, jadi kalian mencoba membuat patung buah-buahan dan diberi warna sesuai dengan buah-buahan tersebut. Ya, selamat mencoba dan terima kasih. Jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan share video ini jika bermanfaat. Kemudian aktifkan tombol lonceng agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.